Ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke bab 20 ya. Melanjutkan bahasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Judulnya adalah sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimanakah jika orang soleh itu disembah? Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja dengan rupaka-rupaka yang ada di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah atau di Ethiopia. Sampai sini dulu tentunya kita jelaskan Ummu Salamah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mantan istrinya Abu Salamah yang meninggal. Janda memiliki anak satu namanya Salamah. Kemudian dinikahi oleh Nabi SAW dan sebelum menikah sempat dia ikut hijrah ke Ethiopia atau Habasyah. Dia hijrah di Ethiopia atau di Habasyah dan di sana Nabi SAW melamarnya, kemudian menjadi istri Nabi SAW. Dan dia pada saat sudah menjadi istri Nabi, dia menceritakan kepada istri Nabi yang lain, Aisyah radhiyallahu anhunna ajma'in, tentang keadaan pada saat itu di hadapan Nabi Muhammad SAW juga. Dia mengatakan bahwasanya di sana banyak gereja-gereja yang di dalamnya dilukis-lukis, diberikan rupaka-rupaka, lukisan-lukisan atau pahatan-pahatan tentang orang-orang soleh mereka yang dianggap orang soleh oleh orang-orang Nasrani. Maka Nabi SAW waktu dengar itu bersabda, "Ulaika idza mata fihimur rajulus salihu awil abdus salihu banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar. Ulaika syirarul khalqi indallah." Mereka itu apabila ada orang yang saleh atau seorang hamba yang saleh meninggal, maka mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalam tempat itu rupaka-rupaka. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Tentu sebagaimana sudah disebutkan tadi di awal pertemuan, kalau hadis ini riwayat Bukhari Muslim artinya hadis sahih. Hadis ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Di antaranya sabda Nabi SAW ini menceritakan tentang orang Nasrani yang telah menyalahgunakan kuburan orang-orang soleh di antara mereka dengan cara membangunkan gereja di atasnya, kemudian mereka mengenang orang mati itu dengan bangunan tadi, dan dikerjakanlah beragam macam ibadah-ibadah dan ritual di situ. Maka Nabi SAW menjelaskan kalau mereka itu perilakunya suka melakukan perbuatan tadi, mempahat-pahat patung, tembok, kayu, lalu ditempelkan di dinding-dinding gereja mereka, lalu disembah dan dibangunkan tempat ibadah di situ. Maka kata Nabi SAW, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah. Makna hadis ini tentunya adalah larangan buat kita. Kita tidak boleh melakukan itu. Kalau ada kuburan orang soleh, tidak boleh kita bangun masjid di atasnya. Ya. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis lain, La taj'alu qubura masajid. Jangan pernah kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid. Kuburan dalam Islam, kita menghormati, datang, mengucapkan salam dan juga mendoakan si mayit, tapi tidak mengerjakan sholat di situ tentunya. Karena memang ini dilarang oleh Nabi SAW. Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan, janganlah kalian berdiri di atas kuburan dan juga sholat yang menghadap kuburan itu. Dan ini ada peringatan dari Nabi SAW agar orang jangan salah faham dengan kuburan. Karena syaitan menyesatkan orang-orang sebelum kita dengan cara yang serupa. Bagaimana dibuat orang-orang menganggap ini adalah orang soleh, dibuatkanlah tempat ibadah, lalu mulailah dikunjungi, dan jadilah di sana ajang tempat perbuatan syirik dan juga tempat bisnis yang haram. Karena akhirnya banyak orang yang berjualan, banyak orang yang dan seterusnya, dan tidak jarang juga mereka akhirnya menggunakan atau menawarkan jasa-jasa ritual. Ya, dengan membacakan doa dengan segala macam. Jadi jadilah itu perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama. Kata Syekh Muhammad rahimahullah, beliau menghukumi mereka sebagai sejelek-jelek makhluk
karena melakukan dua fitnah sekaligus, yaitu fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan yang kedua fitnah membuat rupaka-rupaka. Hanya digambar-gambar, ya, baik itu lukisan atau yang sejenisnya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tatkala Rasulullah SAW hendak diambil nyawanya, maka beliau pun segera menutupkan kain di atas mukanya. Lalu beliau buka lagi kain itu tatkala terasa menyesakkan nafas. Ketika beliau dalam keadaan demikian, beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat, atau semoga laknat Allah dilimpahkan kepada Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yang dimaksud adalah mereka lakukan ritual-ritual di situ yang tidak diperintahkan di dalam syariat. Tentu kalau kita datang ke kuburan, kita ucapkan salam, kita mendoakan, itu boleh saja menziarahi kubur, gitu kan? Kita mengantar jenazah, ibadah. Tapi jangan ditambah-tambah sehingga akhirnya menjadi banyak sekali ritual yang dikerjakan di kuburan itu. Ini kita sayangkan sekali karena banyak orang tidak faham, dan akhirnya sampai pada tingkat mengambil tanahnya, diambil berkahnya, ditaruh air, diinapkan berapa hari, yang tidak pernah sama sekali dicontohkan di dalam syariat kita. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, ini sudah pernah saya sebutkan pertemuan sebelumnya, masih hidup lebih dari 30 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW. Ya. Tidak pernah sekalipun atau ada satu riwayat yang menjelaskan Aisyah membuka rumahnya yang di dalamnya ada kuburan Nabi SAW, sambil mengatakan kepada para sahabat, datanglah, ambillah tanahnya, ya, taruhlah air di sini, datanglah duduk di sini, melakukan ritual-ritual zikir. Belum pernah sama sekali. Dan kalau Rasulullah SAW sendiri sahabat tidak kerjakan itu, bagaimana dengan orang selain Rasulullah SAW? Tidak ada yang lebih mulia daripada beliau. Begitu pula dengan kuburan Abu Bakar pada saat sudah meninggal, dikubur di sebelahnya Nabi SAW. Umar meninggal dikubur di sebelahnya Abu Bakar. Dan tiga orang mulia ini tidak pernah ada satupun riwayat, enggak sahabat, enggak juga tabi'in, enggak juga tabi'in yang datang lalu mengambil tanah mereka atau melakukan ritual-ritual khusus. Tidak lebih daripada para sahabat, mereka datang menziarahi kuburan Nabi SAW, mengucapkan salawat kepada beliau, kemudian mereka jalan. Dan ini contoh yang paling bijak yang dicontohkan oleh para orang-orang salafus saleh dulu. Dan kita tidak boleh melakukan lebih daripada itu, sebagaimana banyak dikerjakan oleh orang-orang sekarang. Dan makna daripada semoga Allah melaknat, artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat berkah hidup. Di sini disebutkan Yahudi dan Nasrani dan siapapun yang mengikuti perilaku mereka. Siapapun yang mengikuti perilaku mereka. Beliau memperingatkan, di sini dilanjutkan, beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi. Dan seandainya bukan karena itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan atau dikuburkan di tempat terbuka. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi Nabi SAW mengucapkan hadis ini justru di akhir hayatnya. Beliau tahu beliau akan meninggal dunia, maka beliau sampaikan, hati-hati, Yahudi dan Nasrani dilaknat justru menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jangan nanti kuburanku dijadikan begitu. Itu peringatan dari Nabi SAW. Dan kalau kuburan Nabi saja tidak boleh, bagaimana dengan kuburan orang selain Nabi Muhammad SAW? Tentu tidak mungkin ada yang sama dan semulia beliau. Kata beliau di sini, Imam Muslim juga meriwayatkan dari Jundab bin Abdullah, dia berkata, aku mendengarkan Nabi SAW 5 hari sebelum wafat, beliau bersabda, Inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Fa inni anhaakum an dhalik. Sesungguhnya aku berlepas diri, ini sebelum Nabi SAW meninggal, hanya 5 hari saja. Dan hadis-hadis ini menjelaskan tentang perilaku pada saat setelah orang meninggal dunia. Karena Nabi ingin menyampaikan pesan, kalau saya mati nanti ingat. 5 hari sebelum meninggal beliau mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dan mengadu kepada Allah bahwa aku mempunyai seorang khalil atau kekasih mulia di antara kalian.
Karena sungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu kekasih pilihan. Seandainya aku menjadikan seorang khalil dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nabi sudah tahu dia akan meninggal, beliau akan meninggal sallallahu alaihi wasallam, beliau pesan ini. Ingat, umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena sungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu. Jadi tidak boleh jadikan sebagai masjid. Ya, tidak boleh juga kuburan sengaja ditanam di dalam masjid. Ya. Nggak boleh kuburan dibangun di masjid, nggak boleh juga masjid dimasukkan kuburan. Ada dua itu ya. Jadi ada orang yang kuburan kena disucikan, dimuliakan, dibangun di masjid di atasnya. Ada juga sebaliknya, tentu masjidnya tidak boleh pakai sholat. Karena Nabi SAW mengatakan jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Gitu kan. Begitu pula sebaliknya, ada orang masjid biasa nggak apa-apa, nggak ada masalah, tapi dia wasiatkan kalau saya meninggal kubur saya di depan mihrab misalnya, dan seterusnya. Saya pernah temukan itu di Makassar waktu itu. Setelah saya menjelaskan masalah perbuatan syirik di satu masjid, ternyata yang bangun masjid itu ada dua orang besan ini. Ya. Jadi anak mereka menikah satu sama lain, dua-duanya pengusaha, Masya Allah berhasil. Yang satu rutin itu pengajian, yang satu tidak pernah ikut pengajian nih. Rupanya pada saat selesai ikut ujian, yang besan ini berkata, ini besan saya ini kasih wasiat kalau dia meninggal nanti dia masih hidup, maka dia minta dikubur pas depan mihrab. Masih hidup orangnya. Lalu saya tanya, kenapa dia bilang begitu Pak? Nggak tahu. Baik, saya minta waktu. Coba kita ketemu. Ketemulah. Pada saat ketemu, saya tanya dengan baik-baik. Dia bilang iya memang betul. Terus saya jelaskan dalil-dalilnya kalau tidak boleh menjadikan masjid sebagai kuburan. Baik itu masjid lalu ditaruh kuburan di dalamnya ataupun memang dasarnya kuburan dibangun di masjid. Setelah saya jelaskan dalil-dalil semua, lalu dia mengatakan ada guru saya di Jawa yang mengajarkan itu. Ya, dengan alasan orang akan selalu mengingat kalau ada kuburan di situ karena orang sholat 1 hari 5 waktu. Tapi kan tidak boleh kita ikuti hawa nafsu seperti ini. Karena ada syariat yang mengajarkan, gitu kan? Ada syariat yang mengajarkan. Banyak sekali para sahabat ridwanullahi alaihim yang dikubur di kuburan, gitu kan? Masalah kasus Abu Bakar sama Umar itu karena meminta izin ya, pada Aisyah radhiyallahu anha pemilik rumah untuk dikubur dan diizinkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu berbeda dan nabi-nabi memang dikubur di tempat mereka meninggal. Kalau ditanya kenapa Nabi SAW dikubur dalam rumah, karena memang ada hadis yang menjelaskan kata Nabi SAW semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Maka itu sebabnya dikubur di dalam rumahnya Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Kata beliau, Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya, sebagaimana dalam hadis Jundab, telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian tak kala nyawanya hendak diambil sebagaimana hadis Aisyah, beliau melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Salat di sekitar kuburan termasuk pula dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan ini makna dari kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Karena para sahabat belum pernah membangun masjid atau tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Padahal setiap tempat yang dimaksudkan untuk melakukan sholat di sana itu berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut masjid. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan bumi ini untukku bisa jadi masjid semuanya dan juga alat untuk bersuci. Artinya kita membangun masjid di mana saja yang penting tanahnya bukan tanah sengketa yang halal, maka boleh kita bangunkan masjid. Dalam hadis Imam Ahmad meriwayatkan hadis secara marfu dengan sanad jayyid atau bisa diterima. Jayyid artinya bagus sanadnya dan sanad artinya jalur hadis. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajid." Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia ialah orang-orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Jadi kalau orang masih hidup di saat kiamat terjadi nanti, itu orang yang paling buruk.
Makanya kata Nabi SAW, sebelum terjadi kiamat, maka Allah akan mengirim tiupan angin yang akan merenggut nyawa setiap orang beriman. Sampai kalau kalian sembunyi di dalam sebuah bukit, di jantung bukit atau gunung, maka niscaya angin itu akan masuk dan merenggut nyawa kalian. Sehingga tidak tersisa lagi di muka bumi kecuali orang yang tidak beriman kepada Allah. Lalu pada mereka lah terjadi kiamat. Makanya ini makna perkataan Ibnu Mas'ud adalah hadis tidak akan seburuk-buruk orang adalah yang mereka masih hidup sementara kiamat terjadi. Dan yang kedua adalah kata beliau, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. Jadi di situ kita tahu aja berziarah kuburan adalah ibadah. Kita mengucapkan salam dan mendoakan juga ibadah, gitu kan? Mengantar jenazah ibadah, tapi bukan berarti kita duduk di situ, lakukan ritual sekian hari, wirid tertentu dan seterusnya. Ini tidak pernah ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sebaiknya setiap muslim berhati-hati dalam poin-poin seperti ini. Kandungan bab ini, yang pertama dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang membangun tempat untuk beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah, sekalipun niatnya baik. Ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan dalam hadis Jundab dan Aisyah radhiyallahu anhu ajma'in, bahwasanya Nabi SAW bersabda tadi ya, dikatakan merekalah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah. Dan larangan dalam hadis Aisyah, jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau masjid. Yang kedua, dilarang dan diperingatkan dengan keras adanya rupaka-rupaka di dalam tempat ibadah. Gambar-gambar. Di Ka'bah dulu itu, sebelum Nabi Muhammad SAW merebut kota Mekah, itu di dalamnya ada gambar-gambar, rupaka-rupaka itu. Ya, kalau kita sekarang lukisan ya, maka itu ada termasuk adanya Ibrahim alaihissalam, mereka gambarkan Ismail ya, dan seterusnya lah, yang pada saat pembebasan kota Mekah, Nabi SAW sempat masuk dalam Ka'bah, kemudian menghapus dengan tangan beliau yang mulia gambar yang mereka maksudkan Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Ya, karena di situ digambarkan kalau Ibrahim pun akan memberikan sesuatu pada berhala. Maka kata Nabi SAW, begini mereka memperlakukan kakek kami. Buruk sekali. Nabi Ibrahim AS tidak pernah syirik. Bahkan beliau sangat mulia dari sisi ibadah, mentauhidkan Allah. Tapi begitulah digambarkan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Kemudian yang ketiga, dan tentu ini kalau rupaka-rupaka ini atau lukisan makhluk hidup ini di rumah ataupun di masjid tidak dibolehkan ya. Tidak ada patung, ya, hewan, manusia, ini tidak dibolehkan. Maka harusnya dihindari tentunya. Dan saya sudah pernah sarankan untuk membeli buku rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat supaya dibaca ya. Ada kalau tidak salah 38 jenis rumah yang tidak dimasuki malaikat yang berarti akan dikuasai oleh syaitan ya. Di antaranya yang punya patung atau gambar-gambar ini. Yang ketiga, mengambil pelajaran dari upaya maksimal yang dilakukan Rasulullah SAW dalam masalah ini. Bagaimana beliau menjelaskan terlebih dahulu kepada para sahabat bahwa orang yang membangun tempat ibadah di sekitar kuburan orang soleh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Kemudian 5 hari sebelum wafat, beliau mengeluarkan pernyataan yang melarang umatnya menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Terakhir, beliau saat menjelang wafatnya sempat atau masih merasa belum cukup dengan tindakan-tindakan yang diambilnya, sehingga beliau melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya. Artinya berdoa kepada Allah agar diangkat berkah hidupnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus tahu orang yang mati yang butuh kepada kita, ya, bukan kita malah yang butuh kepada mereka. Ya. Ada orang datang mengatakan ini kuburan orang soleh, maka dia minta-minta di situ, minta dimudahin jodohnya, minta disembuhin penyakitnya, minta apalah pada kuburan. Ya, kalau kita yakin batu nisan itu, tanah itu, dan tulang belulang yang ada di dalamnya itu mampu memberikan kepada kita, maka kenapa kita tidak yakin dengan Tuhannya batu nisan itu, ya? Tulang belulang itu, tanah itu lebih mampu memberikan kepada kita. Para sahabat kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Meminta kepada Sang Pencipta secara langsung. Ya, dan kita tidak membutuhkan perantara kecuali memang hal-hal atau perantara yang dibolehkan. Seperti orang tua, orang-orang soleh masih hidup. Tapi orang kalau sudah meninggal dunia, maka tidak dianjurkan. Kemudian yang keempat,
Tentu poin ketiga maksudnya adalah seseorang berusaha terus menasihatin orang lain. Ya. Yang keempat, Rasulullah SAW melarang pula perbuatan tersebut dilakukan di sisi kuburan beliau sebelum kuburan itu sendiri ada. Jadi Nabi masih hidup, Nabi sudah larang. Dan jangan kalian jadikan kuburan, ya, termasuk kuburan Nabi SAW sebagai tempat ibadah. Saya sudah jelaskan tadi, di zaman Nabi SAW, di zaman Khulafaur Rasyidin, sahabat pun, zaman tabi'in belum pernah ada yang menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai tempat-tempat ibadah. Ya. Terkecuali di waktu-waktu tertentu pada saat memang terjadi kelalaian di beberapa fase, ya. Sebelum berdirinya kerajaan Saudi sempat ada bangunan besar di Baqi, di kuburan para sahabat, dan terjadi juga perbuatan-perbuatan atau praktek yang mengajak kepada kesyirikan. Yang akhirnya setelah berdiri kerajaan Saudi itu diberantas semuanya dan dimurnikan kembali kepada ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya yang kelima, menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai tempat ibadah merupakan tradisi orang Yahudi dan Nasrani. Dan kita tahu kita dilarang mengikuti tradisi Yahudi dan Nasrani. Ya. Kita dilarang mengikuti mereka. Yang keenam, Rasulullah SAW melaknat mereka karena perbuatan mereka itu. Maksudnya melaknat, memohon kepada Allah agar diangkat berkah hidupnya. Ya. Yang ketujuh, beliau melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan perbuatan mereka itu dengan maksud untuk memperingatkan kita agar menghindari perbuatan semacam ini terhadap kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya sudah pernah ceritakan tentunya di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau selesai musim haji ada saja ditemukan macam-macam tulisan, ya, karena dilempar kertas di dalam kuburan Nabi SAW. Dari lubang yang kita bisa lihat itu kalau sedikit saja lalai petugasnya dilempar kertas. Nanti ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Inggris, isinya, ya Rasulullah sembuhin penyakit saya, ya Rasulullah mudahin jodoh saya, ya Rasulullah begini dan begitu. Kalau Rasulullah SAW hidup ini sudah dimarahin, gitu kan. Nah, mereka selalu disuruh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita sudah belajar di bab sebelumnya, gitu kan. Yang Nabi SAW mengatakan, hai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah. Dan ketahuilah kalau satu kaum ingin menyusahkanmu, maka mereka tidak akan pernah menimpahkan kecuali yang sudah dicatatkan untukmu. Dan ketahuilah kalau seandainya satu kaum ingin memberikan kepadamu manfaat, tidak akan sampai padamu kecuali yang sudah Allah tentukan. Telah diangkat pena untuk mencatat takdir dan telah kering tulisan yang ada di buku atau Lauhil Mahfuz itu. Tidak akan berubah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya di poin ke-8 ya. Alasan tidak ditampakkannya kuburan beliau tidak dikuburkan di tempat terbuka adalah karena dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Yang kesembilan, pengertian tanda kutip menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ialah melakukan suatu ibadah seperti sholat di sisi kuburan, sekalipun tidak dibangun di atasnya sebuah tempat ibadah. Jadi nggak boleh sholat di kuburannya sendiri, itu ada larangan, ya. Kemudian yang ke-10, Rasulullah SAW menghubungkan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi adalah untuk memperingatkan bentuk perbuatan yang merupakan jalan menuju syirik sebelum terjadi. Di samping banyak syirik adalah akhir keadaan di dunia ini. Yang dimaksud dengan poin ke-10 adalah Rasulullah SAW ingatkan sebelum terjadi. Jangan loh, saya masih hidup, tapi kalau saya meninggal jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Bahkan larangannya lebih umum, jangan jadikan semua kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. Dan ini kita sayangkan sekali sampai dijadikan sebagai sebuah proyek, ya. Jadi ada orang meninggal, saya pernah dibahasakan sendiri itu. Dan saya pernah menyaksikan sendiri juga, waktu itu di Makassar, kuburan yang pada saat orang meninggal dikubur di situ, kemudian ada negosiasi untuk melakukan ritual di kuburan itu, dibayar selama 3 hari. Nginap orang itu di situ. Ya. Dia kerjakan segala macam jenis ibadah untuk si mayit itu. Ya. Padahal sebenarnya melakukannya bukan di kuburan, melakukannya boleh saja. Kita sedekah misalnya, kita melakukan ibadah-ibadah yang dibolehkan, haji dan umrah, itu di luar. Tapi duduk di kuburan, nginap di situ, belum pernah ada perintah seperti ini.
Tapi subhanallah ada saja orang yang melakukannya. Yang ke-11, khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada waktu 5 hari sebelum wafat mengandung bantahan terhadap kedua kelompok yang mereka itu adalah ahli bid'ah yang paling jelek. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa mereka itu di luar 72 golongan dari umat Islam, yaitu Rafidah dan Jahmiyah. Ya. Kita bisa lihat situ ada footnote nomor 67, Rafidah adalah salah satu sekte dari aliran Syiah. Ya, tidak semua Syiah, tapi Syiah Rafidah ini disorotin. Mereka bersikap berlebih-lebihan terhadap Ali dan Ahlul Bait, dan mereka menyatakan permusuhan terhadap sebagian besar sahabat, khususnya Abu Bakar sama Umar. Kemudian Jahmiyah, ada footnote nomor 68, adalah aliran yang timbul pada akhir khilafah Bani Umayyah. Disebut demikian karena disebutkan pada tokoh yang bernama Jaham bin Safwan At-Tirmidzi yang terbunuh pada tahun 128 Hijriah. Di antara pendapat aliran ini adalah menolak kebenaran adanya asma dan sifat bagi Allah. Allah tidak punya nama-nama dan sifat. Karena menurut anggapan mereka asma dan sifat adalah ciri khas makhluk. Maka apabila diakui dan ditetapkan untuk Allah, berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang mulia, maka gunakan dalam doa-doa kalian. Tapi kelompok Jahmiyah menolak, mengatakan tidak ada nama-nama dan sifat Allah. Yang ke-12, Rasulullah SAW adalah manusia biasa, merasakan beratnya sakaratil maut. Nabi SAW pada saat mau meninggal, sempat beliau merasa kurang nyaman, lalu beliau mengambil kain menutup wajahnya. Setelah beliau merasa kurang susah untuk bernapas, beliau membukanya kembali. Dalam riwayat lain, Nabi SAW minta didatangkan seember air. Kemudian beliau pun berkata kepada Aisyah, pada saat sudah mengambil air tersebut, lalu mengusap wajahnya, lalu berkata, Inna lil mauti la sakarat. Ketahuilah bahwasanya mati itu punya sakarat. Makna sakarat adalah masa-masa tegang menanti kematian. Itu maknanya sakarat, masa-masa tegang menunggu kematian. Tentu di sini bukan yang dimaksud sakaratil maut sakitnya mati ya, sebagaimana ada sebagian orang memahaminya. Karena Rasulullah SAW Nabi Allah, beliau tidak rasakan lagi sakitnya kematian. Karena beliau sendiri menyampaikan dalam sebuah hadis yang lain, kalau orang mukmin meninggal dunia maka ruhnya akan keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kalau orang mukmin saja begitu, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Jadi yang maksud dengan sakaratil maut adalah masa-masa tegang menanti itu. Makanya Nabi SAW dalam hadis sahih pernah meminta ember tadi, seember air, lalu mengambil air, lalu mengusap wajah beliau sambil mengatakan kepada Aisyah, Inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya mati itu melalui proses sakarat, artinya masa-masa tegang menanti malaikat datang. Seperti itulah. Yang ke-13, beliau dimuliakan Allah dan diangkat sebagai Khalil, sebagaimana Nabi Ibrahim AS diangkat sebagai Khalil. Khalil artinya kekasih Allah ya. Yang ke-14, dinyatakan bahwa Khalil lebih tinggi tingkatnya daripada Habib atau kekasih. Ya. Khalil berarti seseorang yang sangat luar biasa, spesial sekali. Gitu. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengambil dari kalangan manusia Khalil. Karena Allah telah menobatkan beliau dengan julukan Khalil. Khalilullah. Ada dua Nabi dapat julukan ini, Ibrahim dan Muhammad alaihimussalatu wassalam. Yang ke-15, dinyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mulia. Karena Nabi SAW bilang, kalau saya boleh memilih di antara manusia Khalil, maka saya akan pilih Abu Bakar. Dalam riwayat dikatakan, tapi dia adalah sahabat dan saudaraku. Kemudian yang ke-16, hal tersebut merupakan isyarat bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah sesudah beliau. Karena Nabi SAW pada saat mengatakan, kalau seandainya ada orang yang boleh saya pilih sebagai Khalil, saya akan pilih Abu Bakar. Dan ini dijadikan sebagai alasan atau argumentasi sebagian sahabat agar Abu Bakar dijadikan sebagai khalifah setelah meninggalnya Nabi SAW. Karena Nabi menganggap dia sebagai Khalilnya kalaupun boleh memilih dari kalangan manusia. Kita lanjutkan dengan bab 21 karena ini nyambung bahasannya.
Sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Jadi awalnya orang ziarah, tapi lama-lama duduk, nangis, berkeluh kesah, ngambil tanah dan akhirnya lama-lama jadi berhala yang disembah itu. Tanpa dia sadari. Sampai kita tahu sekarang banyak sekali dibuat prasasti-prasasti. Bukan kuburan, tapi prasasti. Gitu kan? Yang dibuat, kemudian ditulis, dibanguni, lalu diajaklah orang-orang untuk berbuat kesyirikan di situ. Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dalam Al-Muwatta nama buku beliau, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dalam hadis sahih riwayat Imam Malik ini berbunyi, Nabi SAW berdoa mengatakan, Ya Allah, janganlah sampai engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Yang kita sayangkan ini ada di banyak negara-negara sekarang yang mengaku punya kuburan nabi. Gitu kan. Padahal kalau kita tanya di sana, maka dijawab itu adalah prasasti. Dan bukan kuburan, maqam. Ya, pada saat saya lagi bimbing umrah plus Palestina plus Aqsa, maka waktu Tur City rata-rata yang kita datangin itu jadi yang dianggap makamnya Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, ya, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ishaq. Ini semua kalau ditanya maka jawabannya orang Palestina sendiri itu adalah makam. Saya sampai tanya sendiri waktu datangi masjid yang ada di situ yang dianggap kuburannya Nabi Yunus. Saya bilang sama yang pengurus masjidnya, ini kuburan. Dia bilang bukan. Ini hanya makam. Jadi kayak semacam mengenang saja. Kenangan. Ya. Maka ini yang terjadi. Ini juga masuk dalam masalah hadis tadi yang kita sebutkan rupaka-rupaka itu. Jadi dibentuk-bentuk padahal tidak ada. Akhirnya orang-orang awam yang tidak mengerti mengira itu kuburan. Gitu kan? Mulailah mereka minta-minta di sana. Ditaruhlah celengan dan seterusnya. Ya. Jadi di sini perhatikan sabda Nabi SAW, Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan subhanallah, kata sebagian ulama, tidak ada kuburan nabi satupun di muka bumi yang diketahui pasti tempatnya kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun yang pasti, itu nggak ada. Cuma terkaan. Sampai waktu Nabi Muhammad SAW pun ditanya tentang oleh para sahabat, di mana kuburannya Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW cuma mengatakan dari atas bukit yang jaraknya sesuai dengan lemparan batu saja di bawah bukit itu. Dan Nabi SAW tidak pernah bilang, kunjungilah kuburan saudaraku Yunus di sini, kunjungilah kuburan ayahku Ibrahim di sini misalnya. Tidak pernah ada penyampaian. Kalau memang itu adalah bagian daripada agama, kenapa Nabi SAW tidak sampaikan kepada kita? Kenapa enggak ditunjukin kuburan si fulan, datangilah. Kan bisa jadi syariat, ibadah gitu kan. Tapi malah terbalik. Nabi SAW mengatakan, perhatikan, beliau berdoa mengatakan, Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nanti akhirnya orang jadi bergantung pada tempat itu. Allah sangat murka kepada orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi nabi siapapun tidak boleh. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan dari Mansur, bahwasanya berkenaan dengan firman Allah dalam surah An-Najm ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Terangkanlah kepadaku wahai kaum musyrikin tentang berhala yang kamu anggap sebagai anak perempuan Allah, yaitu Al-Lat dan Uzza. Jadi orang-orang Quraisy buat patung, itu patung seperti patung perempuan. Lalu mereka bilang ini patungnya malaikat. Ya, yang mereka anggap malaikat adalah anak perempuannya Allah. Lalu mereka namakan Al-Lat dan Uzza. Mujahid berkata, Al-Lat adalah orang yang dahulunya mengadukkan tepung dengan air atau minyak untuk para jemaah haji. Setelah meninggal, mereka pun senantiasa mendatangi kuburannya. Sampai akhirnya disembah, dibuatin patung untuk mengenang kesolehannya dia, karena buatkan makanan buat jemaah haji. Akhirnya sampai diminta-mintakin dan disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana dituturkan oleh Abul Jauza. Dia itu pada mulanya adalah orang yang mengaduk
tepung untuk para jemaah haji. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, la'ana Rasulullah SAW zairatil kuburi wal muttakhidina 'alaiha al-masajida was suruj. Hadis ini disebutkan oleh ahli sunan. Rasulullah SAW melaknat kaum wanita menziarahi kuburan serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberikan penerangan lampu di atas kuburannya. Potongan pertama hadis ini tentang masalah Rasulullah SAW melaknat kaum wanita ziarah kubur, ini kata ulama sudah mansukh, terhapus secara hukum dengan hadis Nabi yang lain yang berbunyi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazruha fa inna tudzakir akhirah. Dulu di Mekah aku pernah melarang kalian menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah, karena dia mengingatkan tentang akhirat. Maka ulama sepakat mengatakan wanita sudah boleh ziarah kubur. Awalnya di Mekah dilarang, tapi setelah fase Madinah dan sampai menjelang hari kiamat dibolehkan. Maka potongan pertama hadis ini terjawab dengan hadis yang tadi saya sebutkan. Tapi potongan terakhirnya mengatakan serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan, ini tetap berlaku. Itu tidak dibolehkan, gitu kan? Akhirnya orang pasangin marmer, pasangin pagar, lampu, bangunan. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak pernah juga diperintahkan. Siapa yang tidak mengenal di antara muslimin syuhada Badr? Siapa yang tidak mengenal syuhada Uhud? Ada lebih mulia daripada mereka? Kenapa Nabi SAW tidak banguni bangunan waktu meninggal? Nabi kubur, bahkan dalam satu kubur dikerumpuk beberapa orang. Seperti Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu majma'in dikubur satu kuburan. Dan itu tanah saja, ditaruh batu di bagian kepalanya. Jadi tidak ada bangunan khusus. Kenapa Rasulullah tidak suruh bangun saja? Apakah Rasulullah tidak faham masalah ini? Tentu saja faham. Ya. Maka kita harus faham dan engah dengan masalah ini. Jangan sampai kita keliru, gitu kan? Lebih baik biaya-biaya yang kita keluarkan untuk itu dikasih, berikan Al-Quran, bagikan kepada para penghafal Al-Quran, wakafin di masjid atas nama si mayyit, kan? Sumbangkan buat masjid yang lagi dibangun. Itu lebih baik jadi amal jariah buat dia. Kita masuk kandungan bab ini. Yang pertama, tafsir berhala. Disebutkan di putun nomor 69, berhala ialah sesuatu yang diagungkan selain Allah seperti kuburan, batu, pohon dan sejenisnya. Jadi berhala itu tidak harus patung saja ya, tapi semuanya masuk di dalamnya, semuanya. Jadi bukan hanya patung saja, tapi apa saja, ya, pohon, batu, apalah yang dianggap itu adalah disembah selain Allah untuk minta tolong kepadanya selain Allah. Yang kedua, tafsir tentang ibadah. Ada putun nomor 70, mengagungkan kuburan dengan dijadikannya sebagai tempat melakukan ibadah adalah termasuk pengertian ibadah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasulullah SAW dengan doanya itu tidak ada lain hanya memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi pada umatnya sebagaimana telah terjadi pada umat-umat sebelumnya, yaitu sikap berlebihan terhadap kuburan beliau yang akhirnya kuburan beliau akan menjadi berhala yang disembah. Dari Nabi ingatkan ini, mulai dari kuburanku ya, jangan sampai lakukan itu. Begitu juga kuburan yang lainnya. Kalau kuburan Rasulullah SAW tidak boleh, maka kuburan yang lain lebih tidak boleh. Ya. Bahkan ada sebagian orang subhanallah menulis, buat web sendiri judulnya alumnis ya, kuburan. Ya, menganggap memang tempat kuburan itu adalah tempat yang datang untuk minta-minta segala macam. Dan terlalu banyak pelanggaran yang terjadi subhanallah. Minta uang, minta ini, minta itu. Ya. Yang keempat, dalam doanya itu, beliau sebutkan pula perbuatan menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Artinya beliau menyebutkan kalau minta agar jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Yang kelima, bahwa Allah sangat murka terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Yang keenam, di antara masalah yang sangat penting untuk dijelaskan dalam bab ini ialah pengetahuan histori tentang penyembah Al-Lat, berhala terbesar orang-orang jahiliyah. Dia adalah orang soleh yang dianggap tadinya membuat adonan makanan dan dibagi cuma-cuma kepada jemaah haji. Waktu dia meninggal mau dikenang. Bagaimana supaya dia terkenang? Dibuat patung. Awalnya tidak disembah, tapi generasi itu mati, datang generasi setelahnya, maka mulailah mereka menyembahnya. Sampai akhirnya di zaman Nabi SAW sudah disembah luar biasa. Dianggap Al-Lat itu adalah sesuatu yang luar biasa.
Sampai ada satu keyakinan orang Quraisy, kalau mereka bersumpah atas nama Lat dan Uzza, mereka ketakutan kalau bohong, dia bisa kena hukuman, kualat. Ya. Makanya pendeta Nasrani yang bernama Bahira, yang pada saat melihat Nabi SAW bersama kafilah Abu Sufyan sampai di dekat gerejanya, lalu dia panggil semuanya mampir makan. Dia heran lihat kafilah ini, dan dia tahu itu zaman keluarnya Nabi. Kenapa kafilah ini dinaungi oleh awan? Dan pada saat istirahat di bawah pohon-pohon kurma, pohon kurmanya pada nunduk semua. Rupanya kelompok kafilah Abu Talib tidak ngerti masalah itu. Kelompok Abu Talib tidak mengerti. Dan di situ ternyata ada Nabi SAW dan umurnya masih 12 tahun waktu itu. Maka Bahira pun mengatakan kepada stafnya di gereja, buatin makanan yang banyak, undang orang-orang kafilah ini secara khusus. Kayaknya masa keluarnya Nabi, dia mau tahu. Diundanglah semuanya makan, waktu lagi makan, Bahira perhatikan satu persatu wajah mereka, nggak ada ciri kenabian yang dia mau cari ini. Akhirnya dia tanya, apakah masih ada di antara kalian yang tidak hadir? Lalu kata mereka, ada satu anak kecil. Nabi Muhammad SAW, waktu itu belum jadi Nabi, umur 12 tahun. Maka kata Bahira, saya mau temuin, boleh? Boleh, silakan. Nabi SAW rupanya karena anak kecil, tradisi mereka waktu itu anak kecil tidak boleh ikut makan sama orang dewasa. Ya. Itu dalam Islam ini tidak boleh, kita duduk makan sama anak kecil, sama anak-anak kita, itu bagian daripada perintah agama. Yang jelas, Bahira dekati dia lalu berkata, melihat Nabi SAW dari ciri wajahnya mirip dengan disebutkan dalam Injil. Lalu dia mengatakan, saya bertanya kepadamu hai anak kecil atas nama Lat dan Uzza. Lat dan Uzza tadi nama itu, orang pembuat adonan roti itu. Lalu kemudian dimuliakan oleh Quraisy dan sampai disembah. Dan orang Quraisy kalau bersumpah atas nama Lat dan Uzza, takut kualat kalau bohong. Maka dia mengatakan, Bahira bilang, dia tahu masalah itu. Saya bertanya padamu hai anak kecil atas nama Lat dan Uzza. Maka dia kaget waktu Nabi SAW mengatakan, jangan kau sebutkan nama dua berhala itu karena tidak ada yang lebih saya benci daripada dua nama itu. Maka kaget Bahira waktu itu. Anak 12 tahun di Mekah bisa tahu kalau itu berhala. Padahal orang tua mereka turun-temurun mengajarkan kalau itu adalah Tuhan. Ini salah satu yang berhubungan dengan kisah Al-Lat dan Uzza itu. Kemudian yang ketujuh, berhala ini asal usulnya adalah kuburan orang-orang saleh yang diperlakukan secara berlebihan dengan senantiasa dikunjungi oleh mereka. Jadi datang ke ziarah kuburan boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Yang kedelapan, Al-Lat adalah nama orang yang dikuburkan itu, yang pada mulanya adalah seorang pengaduk tepung untuk para jemaah haji. Yang kesembilan, Rasulullah SAW melaknat wanita penziarah kubur, yang sudah saya jelaskan tadi masalah itu. Dan yang ke-10, beliau juga melaknat orang-orang yang memberikan penerangan lampu di atas kuburan. Ini semua diambil dari hadis-hadis yang sudah kita sampaikan. Baik, tentu kalau ada pertanyaan silakan disiapkan ya. Kita akan tutup dengan bab 22. Yang judulnya upaya Nabi Muhammad SAW dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang mengantarkan kepada syirik. Beranjak daripada surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, dari bangsa Quraisy dan orang Arab. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Dia selalu perhatian terhadap kalian. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum kubura, wa la taj'alu qabri 'ida, wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Jangan pernah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Jadi enggak boleh karena suka sama rumah ini lalu dikubur di situ. Ya. Ada beberapa daerah saya dengar begitu di Indonesia. Karena takut nanti anak-anaknya bagi warisan, maka dia minta dikubur di rumahnya. Kata Nabi SAW, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Tapi ucapkanlah salawat untukku, karena sungguhnya ucapan salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada.
Selama dibacain salawat akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ia melihat seseorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi SAW lalu masuk ke dalamnya dan berdoa. Maka beliau pun melarang orang itu dan berkata, maukah kamu aku beritahukan sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang adalah Ali bin Husain bin Ali, ya. Cucunya Ali bin Abi Thalib. Dia menegur orang yang masuk kuburan Nabi lalu berdoa di situ. Ini cucu Nabi sendiri yang larang. Kata Nabi SAW, kata Ali bin Husain ini mengatakan kepada orang itu, maukah kamu saya tunjukkan hadis yang saya dengar langsung dari ayahku Husain, dari kakekku Ali, dari Rasulullah SAW. Maka beliau pun bersabda, Nabi bersabda yang isinya, la tattakhidu qabri ida wala buyutakum kubura fa inna taslimakum la yablughuni aina ma kuntum. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, pesta-pesta datang khusus berdoa di sana misalnya. Dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, tapi ucapkanlah doa salam kepadaku, karena sungguhnya doa salammu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi artinya kalau kita datang ke kuburan Nabi SAW, bacakan salawat kepada Nabi SAW. Kita masuk kandungan bab ini. Yang pertama tafsir ayat surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah. Dan tadi sudah kita jelaskan At-Taubah 128 itu ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya dan menjauhkan mereka sejauh-jauhnya dari syirik. Serta beliau telah menutup setiap jalan yang menjurus kepada syirik. Artinya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Rasulullah SAW sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita. Dan amat berbelas kasih lagi penyayang. Sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah 128 tadi. Yang keempat, Rasulullah SAW melarang untuk menziarahi kuburannya dengan cara tertentu. Yaitu dengan menjadikannya sebagai tempat perayaan. Padahal ziarah ke kubur beliau termasuk amalan yang paling baik. Yang kelima, Rasulullah SAW melarang untuk memperbanyak ziarah kubur. Tentu di sini poin kelima ini dimaksud adalah kalau orang sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang salah ya. Yang keenam, Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan sholat sunnah di rumah. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi SAW, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kubur. Karena kan hadis yang lain menjelaskan jangan jadikan kubur sebagai masjid dan tidak boleh sholat di kuburan. Tapi Nabi bilang di hadis ini, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Berarti connect di sini. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid dan tidak boleh sama sekali kita sholat di kuburan misalnya. Lalu Nabi bilang dan jangan jadikan rumah kalian kuburan. Jadi tidak boleh jadikan sebagai tempat ibadah, ya seperti kuburan di sini. Itu yang dimaksud Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah di rumah. Yang ketujuh, telah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf bahwa menyampaikan salawat untuk Nabi SAW tidak perlu masuk ke dalam kuburannya. Di mana saja kita baca salawat sampai kepada Nabi SAW. Yang kedelapan, alasannya bahwa ucapan salawat dan salam dari seseorang untuk beliau akan sampai kepada beliau dimanapun dia berada. Maka tidak perlu harus mendekat sebagaimana diduga oleh orang-orang yang menghendaki demikian. Kan biasa orang ziarah kuburan Nabi itu desak-desakan. Jadi kita kalau bisa lewat ya alhamdulillah. Kalau tidak, dari luar tembok pun kita niatkan ziarah kubur bisa. Dari bagian belakang pun masjid bisa kita niatkan. Ya, untuk kita ucapkan salam kepada Nabi SAW. Yang kesembilan, bahwa Nabi SAW di alam barzah ditunjukkan kepada beliau amal umatnya yang berupa salawat dan salam untuknya. Baik, ini bahasan kita insyaAllah. Kalau ada yang punya pertanyaan silakan ditulis di kertas sesuai dengan tema tentunya. Yang sudah tahu syaratnya jangan mengetes saya ya. Baiklah, sambil dikumpulkan insyaAllah saya akan bahas dulu bab ke-23. Setelah saya lihat di sini ada hubungannya dengan bahasan dan insyaAllah bab 24 kita masuk ke bahasan lain, masalah sihir. Jadi kita masih bahas masalah kuburan dan penyembahan berhala. Bab 23, keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang akan menyembah berhala. Beranjak daripada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 51 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru ahaula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada jibt dan tagut dan mengatakan kepada orang-orang kafir atau musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang beriman. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, itu dari An-Nisa 51 tadi. Sekarang kita masuk firman Allah yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 60. Tentu jib dan tagut dalam ayat dikatakan sini, ayat Nisa 51 tadi, apakah kalian tidak memperhatikan orang yang diberikan bagian dari Alkitab, Yahudi Nasrani, mereka percaya kepada jib dan tagut. Ada keterangan di situ ya. Di putnot nomor 72 terdapat beberapa tafsir dari kalangan salaf tentang makna jibt. Antara lain berhala, sihir, tukang ramal, Huyai bin Akhtab dan Ka'b bin Ashraf. Kedua orang ini adalah tokoh orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tagut itu jibt tadi. Tagut semua yang disembah selain Allah. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir atau musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian selanjutnya dalam surah Al-Maidah ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qirdata wal khanazira wa 'abada at-tagut. Al-ayat. Katakanlah hai Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkahi Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kerah dan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut. Yang diubah jadi kerah dan babi orang-orang Bani Israel ya. Kisah Ashabus Sabt. Sudah tahu kisahnya kan? Allahu a'lam. Masih hadir nggak ini? Masih hidup? Alhamdulillah. Sebab senyap, nggak ada suara. Di antara Bani Israel dulu, ada orang penduduk negeri Ilah namanya. Sekarang masuk wilayah Israel, dulu masuk wilayah Palestina. Di situ dulu ada pengikutnya Nabi Musa alaihissalam yang hukum Nabi Musa waktu itu tidak boleh memancing di hari Sabtu. Pekerjaan mereka itu penelayan. Maka waktu turun hukum ini, khusus hari Sabtu mereka tidak boleh mancing. Tapi rupanya mereka berkhianat. Waktu itu masyarakat negeri Ilah terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang-orang yang kufur ini. Mereka tidak mancing hari Sabtu, tapi mereka pasang jala malam Sabtu. Baru mereka panen hari Ahad. Waktu ditanya, kalian melanggar? Enggak, kami enggak mancing. Tapi tetap mengambil. Mau mencari jalan supaya jadi halal. Maka ada kelompok kedua memungkiri itu. Orang-orang beriman dari Bani Israel. Enggak boleh, haram ini. Jangan dilakukan. Gitu kan. Rupanya datang kelompok ketiga, orang beriman juga tapi mereka bukan melarang kelompok pertama. Mereka bukan ikut-ikut sama kelompok kedua. Jangan lo, nggak boleh. Ingatin kelompok pertama, tidak. Mereka datang menahan kelompok kedua. Sambil berkata, udahlah nggak usah dinasihati, nanti masuk neraka juga tuh. Ya, mereka tidak mau berdakwah. Mereka malah menahan orang-orang yang berdakwah. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka. Setiap hari Sabtu, ikan meluap datang. Hari Sabtu itu sampai penuh pinggir pantai. Ikan-ikan besar pun mereka tinggal pegang sama tangan mereka bisa diangkat ke rumahnya. Tidak pakai jala. Tapi selain hari Sabtu, ikannya nggak ada. Harus naik kapal. Diuji oleh Allah. Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf itu. Al-A'raf ayat 163 sampai 167. Tentang masalah kisah Ashabus Sabt. Ya. Al-A'raf 163 sampai 167. Itu menceritakan, nanti dibaca di rumah itu ya. Tapi yang jelas di situ diceritakan oleh Allah SWT tentang kejadian mereka. Nah, akhirnya Allah datangkan hukumannya. Yang dihukum sama Allah kelompok pertama tadi yang tetap mau mancing, sama kelompok ketiga yang bukannya melarang kelompok pertama tapi melarang kelompok kedua. Kelompok kedua tadi yang melarang itu. Lalu kemudian kelompok kedua diselamatkan oleh Allah. Nah, dua kelompok ini, kelompok pertama sama ketiga, Allah kutuk mereka selama 3 hari mereka berubah jadi babi dan kera. Dikutuk, baru Allah binasakan. Makanya yang dimaksud di sini
Dalam ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 5, perhatikan ya. Allah mengatakan, saya ulangi lagi terjemahannya, katakanlah, apakah akan aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut. Itu makna tadi, menyembah atau diubah jadi kera dan babi. Makanya orang Yahudi diberikan julukan saudaranya kera dan babi. Itu julukan disebutkan. Ya, itu disebutkan dalam beberapa riwayat. Surah Al-Kahfi ayat 21 juga berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Orang-orang yang berkuasa atas urusan 7 orang Ashabul Kahfi, mereka berkata, sesungguhnya kami akan menjadikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Jadi karena mereka temukan kuburannya Ashabul Kahfi, mereka membangun masjid di atasnya. Padahal itu tidak boleh, gitu kan? Tapi Allah ceritakan bagaimana pelanggaran itu terjadi. Dalam hadis yang merincikan ayat-ayat tadi yang kita bacakan 3 itu, dan sesuai dengan judul, kalau akan ada dari umat ini yang ikut sembah berhala. Padahal sudah jelas ajaran Allah dan Rasulnya alaihissalam tidak boleh menyembah berhala. Termasuk kuburan-kuburan, pohon-pohon yang dikeramatkan dan seterusnya tidak boleh meminta pertolongan pada mereka. Itu termasuk berhala-berhala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Latattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal kuzzati bil kuzzati hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu." Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Sungguh kalian dari umat ini, kita sekarang naudzubillah ini jangan sampai kita termasuk di antaranya, tapi ada di antara umat ini. Nabi SAW, sungguh kalian akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kalian, bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah yang lain. Mereka Yahudi Nasrani. Salah satu tadi yang disebutkan dalil sebelumnya, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka seperti atau sebagai masjid, kan gitu. Nabi bilang kalian akan menyerupai mereka nanti dari kita ini, sampai seperti samanya anak-anak panah. Ya, kita nggak bisa bedain yang mana anak panah yang satu yang lainnya. Umat Islam sama mereka ada yang sama. Sampai kalau mereka masuk ke dalam liang biawak, lubang biawak, niscaya kalian akan ikut ke dalamnya juga. Para sahabat bertanya, wahai utusan Allah, apakah yang anda maksud Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, lalu siapa lagi? Ya. Kita ikuti tradisi pakaiannya, tradisi makannya, tradisi pernikahannya, tradisi ekonominya, semua kita ikutin. Nah, akan ada yang ikutin tuh. Ada juga umat Islam tidak, tetap berpegang pada syariat mereka. Tapi di sini yang disinggung adalah masalah kuburan itu, ya, karena mereka mengkultus kuburan. Imam Muslim meriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah zawali al-arda faraitu masyarikaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zuya li minha. Wa utitul kanzainil ahmar wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin amma wa alla yusallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatuhum wa inna rabbi qala ya Muhammad idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin amma wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau ijtama'a alaihim min aqtariha hatta yakuna ba'dhuhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'dhuhum ba'dha. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya, dan sungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Dan aku diberi 2 perbendaharaan simpanan, merah dan putih, maksudnya Imperium Persia dan Romawi, takluk di tangan kaum muslimin. Aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan peceklik yang berkepanjangan, dan jangan dikuasai kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Lalu Tuhanku berfirman, hai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu keputusan, maka ketetapan itu tidak akan diubah lagi. Dan sungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan peceklik yang berkepanjangan,
dan tidak akan menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka selain dari kaum mereka sendiri, sehingga nantinya musuh itu akan dapat merampas seluruh negeri mereka, sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka, sampai umatmu sendiri sebagian dari mereka menghancurkan sebagian yang lain dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hal dan dikabulkanlah 2, dan yang 1 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya tidak akan binasa umat, di antara yang diterima oleh Allah, tidak akan ada kaum yang menyiksakan umatmu sekaligus diperangi semuanya, tapi mereka akan terjadi pembunuhan di antara mereka satu sama yang lain. Kata para ulama, yang dimaksud dengan kecuali umatmu, sebagian umatmu menghancurkan sebagian yang lain dan menawan sebagian yang lain adalah karena perbuatan syirik yang mereka lakukan. Syirik, bid'ah, kalau dinasihatin tidak mau dengar, akhirnya ribut, gitu kan, satu sama yang lain. Yang satu mengingatkan, yang satu tetap ngotot untuk menghalalkan dan melakukannya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Barqani dalam sahihnya dengan tambahan, wa inna ma akhafu ala ummatil a'immatal mudillin wa idza waqa alaihimus sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah wa la taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Dan yang aku khawatirkan, kata Nabi SAW, terhadap umatku tidak lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Mereka tidak ngerti hukum, main ngomong saja, atau menyampaikan peraturan-peraturan yang tidak mengikuti hukum Allah. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Kiamat tidak akan terjadi sebelum ada satu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Dan sungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi. Padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudahku. Sungguh pun demikian akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegak membela al-haq dan mendapat pertolongan dari Allah. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah yang maha berkah dan maha tinggi. Ini menandakan tentunya nanti akan ada di antara umat ini memang yang menyembah berhala, melakukan perbuatan syirik, menghalalkan apa yang telah diharamkan, termasuk tadi minta-minta pada kuburan dan seterusnya. Dan kalau diingatkan tidak mau dengar, ya. Itu sudah disampaikan Nabi SAW. Tapi nanti akan ada di golongan umat beliau yang tetap bertahan dengan kebenaran, lalu meluruskan semua kesalahan-kesalahan itu. Ya. Dan Allah berikan pertolongan dalam menyampaikan kebenaran. Ya, semoga insya Allah kita termasuk itu. Kemudian kandungan bab ini tafsir ayat surah An-Nisa. Sudah kita jelaskan dari di awal pertemuan. Tafsir surah Al-Ma'idah juga sudah. Tafsir surah Al-Kahfi. 3 ayat pertama yang sudah kita bacakan terjemahannya tadi di awal. Yang keempat, masalah penting sekali, yaitu apa pengertian iman kepada jibt dan tagut. Apakah sekedar percaya dalam hati atau mengikuti orang-orangnya sekalipun membenci barang-barang tersebut dan mengerti akan kebatilannya. Dan sudah dikatakan tadi jibt adalah bisa masuk dalamnya Huyai bin Akhtab dan juga disebutkan tadi di awal bab itu Ka'ab bin Ashraf, 2 orang pimpinan Yahudi yang dituhankanlah istilahnya oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Sementara tagut semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sebagai buktinya apa yang dikatakan ahli kitab kepada orang-orang kafir kaum musyrikin Mekah bahwa mereka lebih benar jalannya daripada orang-orang beriman. Jadi rupanya waktu akan terjadi perang Ahzab, Huyai bin Akhtab, orang Yahudi yang dituakan atau dimuliakan oleh orang-orang Yahudi itu, menyusun pasukan mengajak semua suku-suku Arab pada saat itu untuk menyerang Madinah. Tidak terkecuali, ayo kita serang Madinah. Maka mereka pun berkumpul semua untuk menyerang Madinah. Dan mereka menunjuk Quraisy, tepatnya Abu Sufyan sebagai pimpinan perang. Yang waktu itu dari 10.000 pasukan kuda, 4.000 dari Quraisy.
Berarti Quraisy memang memiliki 40% pasukan pada saat itu. Kemudian ada 40% lagi dari Ghatafan, 4.000 juga, dan sisanya dari gabungan orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab yang menolak. Maka pada saat itu sempat orang-orang Yahudi ini tahu kebenaran Al-Quran, tapi mereka datang lalu berkata kepada Quraisy, "Hai Quraisy, melanglah, rebutlah Madinah, kami akan bersama kalian." Lalu kata Abu Sufyan, "Kira-kira menurut kalian, hai orang-orang Yahudi, kalian kan juga mengaku Tuhan kalian Allah, kalian mengaku juga punya Nabi, sebagaimana umat Islam punya Nabi. Siapa yang benar, kami atau orang Islam?" Maka orang-orang Yahudi mengatakan, "Tentu kalian." Untuk membenarkan perilaku, padahal Yahudi tahu itu salah. Itu makna daripada poin kelima. Sebagai buktinya, apa yang dikatakan ahli kitab kepada orang-orang kafir kaum musyrikin Mekah, bahwa mereka lebih benar jalannya daripada orang-orang beriman. Yang keenam, bahwa iman kepada jibt dan tagut mesti akan terjadi di kalangan umat ini, sebagaimana ditetapkan dalam hadis dari Abu Sa'ad, dan inilah yang dimaksudkan dalam bab ini. Dan kalau dikatakan jibt adalah mengikuti tadi orang-orang Yahudi, kalau dikatakan tagut berarti semua yang disembah selain Allah, apa saja maka masuk dalam istilah tagut. Yang ketujuh, dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa akan terjadi penyembahan berhala di banyak kalangan dari umat ini. Sebagaimana hadis tadi sudah disebutkan itu ya. Tidak akan terjadi kiamat sampai akan ada dari umatku yang menyembah berhala. Yang kedelapan, hal yang amat mengherankan, munculnya orang yang mengaku nabi seperti Al-Mukhtar. Ya, di situ disebutkan footnote nomor 76, Al-Mukhtar bin Abu Ubaid bin Mas'ud Al-Thaqafi, termasuk tokoh yang memberontak terhadap kekuasaan Bani Umayyah dan menonjolkan kecintaan kepada Ahlul Bait, mengaku bahwa ia adalah seorang nabi dan menerima wahyu, dibunuh oleh Mus'ab bin Az-Zubair pada tahun 67 Hijriah atau tepatnya 687 Masehi. Padahal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan bahwa dirinya termasuk dalam umat ini, bahwa Rasulullah SAW benar dan bahwa Al-Quran benar. Padahal disebut dalam Al-Quran bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Namun demikian pengakuan kenabian Al-Mukhtar dipercaya orang, meskipun jelas kontradiksinya. Ia mungkin pada akhir masa sahabat ya, dan diikuti oleh banyak orang. Jadi juga pelajaran Bapak Ibu sekalian, semua pemahaman baik atau buruk ada saja pengikutnya. Ada saja pengikutnya, subhanallah. Walaupun pemahaman buruk, maka jangan kita lihat orang dari pengikutnya, tapi lihat apa yang sedang dia sampaikan. Jangan terpengaruh dengan ramainya orang datang saja, gitu kan? Karena bukan itu tolak ukur. Berapa banyak orang bisa ya meramaikan tempat majlis dengan segala macam cara. Tapi kita lihat apa yang disampaikan. Kalau benar maka kita dengarkan. Walaupun juga itu tidak banyak orang di situ. Yang kesembilan, Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira dengan al-haq atau kebenaran Allah dan ajarannya. Tidak akan dapat dilenyapkan sama sekali. Sebagaimana telah terjadi pada masa lalu. Bahkan akan tetap ada golongan yang tetap berpegang teguh dan membelanya. Yang kesepuluh, tanda utamanya bahwa mereka sekalipun sedikit jumlahnya tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan ataupun menentang mereka. Jadi kita juga kalau berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, jangan heran kalau diperangi orang, dihina. Itu sudah biasa. Rasulullah SAW aja begitu. Dan Nabi sudah bilang, nanti akan ada sekelompok dari umatku yang berpegang pada al-haq atau kebenaran dan tidak akan berpengaruh dengan orang yang menghina mereka. Nanti akan dihina. Inilah itulah segala macam sebagaimana sudah sering kita dengar sekarang. Kemudian dikatakan di poin nomor 11 bahwa kondisi ini tetap berlangsung sampai hari kiamat nanti. Ini tanda-tanda hari kiamat. Yang ke-12, tanda-tanda besar atas kehadiran Muhammad SAW yang terkandung dalam hadis. Beliau memberitahukan bahwa Allah telah membentangkan kepada beliau belahan timur dan belahan barat. Dan beliau menjelaskan makna hal itu. Kemudian terjadi seperti yang beliau ceritakan. Berlainan halnya dengan belahan sebelah utara atau selatan dan utara. Nabi SAW sebutkan tentang masalah ya, timur dan barat. Maksudnya Asia dan Afrika. Timur dan barat Jazirah Arab masuk Islam, dan itu betul terjadi. Nabi SAW tidak sebutkan antara utaranya. Utara itu berarti Eropa dan seterusnya. Nabi sebutkan, dan ini kebenaran, berarti kebenaran risalah beliau. Beliau juga memberitahukan bahwa diberi 2 perbendaharaan simpanan. Akhirnya akan takluk kerajaan Romawi dan Persia. Dan itu terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu di tahun 15 Hijriah. Sebagian besar wilayah Romawi takluk negeri Syam di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu majma'in. Di perang yang dikenal dengan perang Yarmuk terjadi di Jordania.
Kemudian tahun 16 Hijriah terjadi perang Qadisiyah melawan negeri Persia. Ya, dengan 30.000 pasukan mengalahkan 240.000 pasukan Persia. Jadi seperti yang Nabi SAW sampaikan terjadi. Beliau juga memberitahukan bahwa doanya untuk umatnya dikabulkan dalam 2 perkara. Sedangkan perkara yang ketiga tidak dikabulkan. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Beliau juga memberitahukan bahwa akan terjadi pertumpahan darah di antara umat. Dan karena itu sudah terjadi, tidak berakhir sampai hari kiamat. Kalau sudah mulai ada umat Islam bunuh saudaranya, maka fitnah itu akan terus bergulir sampai menjelang hari kiamat. Makanya Nabi SAW mengingatkan, ya, kalau ada muslim, 2 orang muslim saling mengangkat pedang, bunuh-membunuh, maka dua-duanya masuk neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau yang dibunuh masuk akal, yang membunuh masuk akal, masuk neraka, dia membunuh. Bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kata Nabi SAW, kalau dia tidak terbunuh, dia akan bunuh rivalnya. Berarti dua-dua sudah niat saling membunuh, dan itu muslim, tidak boleh, haram. Hindari saja pertengkaran dengan mereka. Tidak usah bertengkar dengan sama muslim. Beliau juga memberitakan akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi dari umat ini, tapi palsu semua. Ya. Maaf, ada sebelumnya beliau memberitahukan bahwa sebagian umat ini akan menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Ini sudah sering terjadi dulu ya. Kerajaan ini memerangi kerajaan itu, sama-sama muslim. Sana takbir, sini takbir. Ya. Kemudian beliau memberitahukan bahwa akan tetap ada segolongan dari yang tegak membela kebenaran dan mendapat pertolongan dari Allah. Dan itu semua benar-benar terjadi persis seperti apa yang beliau beritakan, padahal masing-masing berita tersebut sangat di luar jangkauan akal. Yang ke-13, apa yang beliau khawatirkan terhadap umatnya hanyalah para pemimpin yang menyesatkan. Kalau sudah ada pemimpin yang salah ini, orang bodoh memimpin ini jadi kacau semuanya. Ya. Makanya kata Nabi SAW, yang aku paling khawatirkan dari umatku adalah zallatu alimin. Jadi orang alim yang tergelincir. Dia dapat julukan, tapi dia ustadz, kiai, segala macam, tapi sesat. Menyesatkan orang lain. Itu bahaya sekali. Kata Nabi SAW akan muncul nanti menjelang hari kiamat ulama ulama yang buruk. Mereka dapat julukan ulama tapi mereka buruk. Mereka sesat dan menyesatkan. Nah, itu dalam hadis dikatakan begitu. Yang terakhir, yang ke-14, perlu diperhatikan makna dari penyembahan berhala. Jadi tidak harus patung, tapi semua yang berhubungan dengan masalah yang disembah selain Allah bisa dikatakan itu adalah berhala. Allahu a'lam. Baik, begini saja insyaallah bahasan kita. Karena sudah azan, kita tutup sampai sini dan insyaallah sampai ketemu lagi di Rabu akan datang dengan bahasan masalah sihir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.